Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di seluruh tanah air. Grup Yoga Yingdeng. Memperkenalkan, nama saya Abdul Muin, jenis kelamin laki-laki, usia 62 tahun. Di kontak 081 221 405 394. Informasi dasar keluarga saya, lahir dari keluarga sederhana. Saya memiliki tiga saudara, kakak laki-laki 3, kakak perempuan 1. Saya terlahir dari anak yang keempat dari 3 bersaudara. Mempunyai istri baru 1, punya anak semuanya 7, 3 laki-laki dan 4 anak perempuan. Latar belakang pendidikan saya dari lulusan dari SD 3 Bayasari 3, lulus tahun 1974, teruskan PGA 4 tahun, lulus Rizalul Hikam Jatinegara tahun 1978, mengikuti SMA di Kawali, lulus tahun 1981. Pengalaman kerja saya ikut sama saudara sekitar tahun 1982 merantau ke Jakarta di suatu perusahaan menjadi karyawan perusahaan bangunan sampai tahun 2000. Di tahun 2000 saya ditunjuk oleh masyarakat dan menjabat sebagai kadus di Desa Sukanagara. Menjabat 1 tahun dan 2021 terpilih menjadi perangkat definitif perangkat desa di Sukanagara tahun 2001 sampai akhir masa jabatan saya 2022. Sekarang sudah 1 tahun 2 tahun pensiun. Habis jabatan saya tahun 2022 dan saya berpikir saya setelah pensiun mengikuti peternak domba. Sekarang dari 2022 sampai 2024 ini saya memelihara peternak domba. Keahlian khusus menguasai di bidang bangunan, pemimpinan di masyarakat. Hobi saya membaca, olahraga bisa. Dulu masih muda, masih olahraga, main bola. Sekarang tenis meja masih kuat itu. Ke senior, mengapa Anda bergabung dengan Yoga Yingdeng Group? Saya jawab, saya tertarik bergabung dengan Yoga Yingdeng Group karena mempunyai kepedulian yang sama untuk membantu dan peduli terhadap pendidikan untuk anak yang tidak mampu dan yatim di Indonesia. Karena saya
mempunyai pandangan bahwa kesuksesan itu tidak dapat diukur dari beberapa banyak kekayaan harta, tetapi beberapa banyak hidup kita berguna untuk orang lain. Dan ikut serta dalam program bantuan pendidikan ini, semua para relawan ya Gayeng yang dapat membantu lebih banyak anak miskin di Indonesia, memberi mereka kebahagiaan dalam belajar serta membantu mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan membentuk karakter mereka dengan nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab sejak usia dini. Perusahaan seperti apa ya Gayeng Deng Group ini? Saya menjawab, ya Gayeng Deng kantor di pusat Colorado Amerika Serikat pada tahun 2019 dan 2020. Perusahaan ini memasuki bidang medis dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, memiliki visi serupa untuk mendorong inovasi dan penerapan teknologi medis terbaru. Perusahaan ini juga aktif dalam mempromosikan konsep pembangunan berkelanjutan, daur ulang sampah, penanaman pohon, dan daur ulang konsumsi energi. Perusahaan yang dipimpin langsung oleh Soeharto Reddy ini fokus pada energi, proyek berkelanjutan, dan layanan sosial. Ya Gayeng Deng telah menjalin kemitraan dengan tokoh penting dalam pengelolaan pelabuhan minyak di Louisiana, Amerika Serikat Selatan itu. Perusahaan ini memperluas jangkauannya ke bidang energi terbarukan dan layanan internet. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Inggris untuk mengembangkan produk baterai yang lebih tahan lama untuk kendaraan listrik. Pertanyaan dari Gayeng Deng, dari mana asal dana untuk program bantuan pendidikan Gayeng Deng Group ini? Saya menjawab, dana yang dipakai untuk program bantuan keuangan siswa sekolah adalah berasal dari perusahaan yang akan menggunakan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan corporate social responsibility. Sebagian dana akan berasal dari partisipasi anggota dalam proyek investasi dari 5% hingga 20%. Keuntungannya akan digunakan untuk mendukung kegiatan bantuan pendidikan, hanya dengan syarat kita akan memiliki aliran dana yang stabil untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Arahan untuk masa depan ya Gayeng Deng Group seperti apa? Saya jawab, sangat mendukung program yang telah dibangun ya Gayeng Deng Group, dan harapannya selain membantu biaya pendidikan anak miskin, juga dapat secara emosional menjadikan para anggota bisa lebih peduli terhadap perkembangan pendidikan dan intelektual, serta peka dan mempunyai kepedulian ketika menemukan anak yang kurang mampu, bahkan putus sekolah karena kesulitan biaya. Dua anggota ya Gayeng Deng Group mempunyai kesempatan membangun bakat dan talenta untuk mendapatkan penghasilan baik. Penghasilan tersebut dari bonus jaringan ataupun dari pengembangan usaha lainnya, dan dapat support atau modal usaha dari perusahaan. 3. Membangun komunitas baru dan terus bekerja sama di antara para ketua dan anggotanya, serta dapat memberi ide dan gagasan
yang kreatif serta inovatif sehingga bisa terus meningkatkan layanan dan kinerja yang lebih baik untuk masa depan. Yang kelima, bagian perusahaan. Bagaimana cara saya bisa bergabung dengan perusahaan dan diakui? Saya jawab, saya harus menjalankan program ini dengan sepenuh hati, mempunyai semangat, kesadaran, dan tanggung jawab serta berperilaku jujur dalam menjalankannya. Kedua, memberikan kontribusi untuk kemajuan dan perkembangan Yagaying Deng Group dalam mewujudkan cita-citanya membangun sumber daya manusia yang bertalenta dengan cara menjalankan program bantuan biaya pendidikan untuk anak yang tidak mampu. 6. Setelah diakui oleh Yagaying Deng Group, apa tujuan rencana untuk di perusahaan ini? Saya jawab, saya ke depan saya akan dengan sungguh-sungguh membangun jaringan saya supaya berkembang sehingga program yang dibangun perusahaan ini bisa sukses sesuai dengan target pencapaiannya. Ketujuh, berapa persentase kekayaan pribadi yang diperoleh dari berpartisipasi di bidang lain dengan perusahaan akan disumbangkan secara sukarela ke yayasan perusahaan. Saya jawab, saya secara sukarela akan menyumbangkan 5-10% dari keuntungan usaha saya yang saya peroleh dari pekerjaan lain. Yang kedelapan, departemen profesional apa saja yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi dana dari bidang yang diinvestasikan. Saya jawab, Yagaying Deng Group Co Ltd memiliki 12 departemen profesional untuk memastikan keamanan dana investasi perusahaan. 1. Kementerian Keuangan, Departemen LD Teknologi, Departemen Hubungan Investor, Departemen Manajemen Proyek, Departemen Kekayaan Intelektual, Departemen Bisnis Internasional, Departemen Pengembangan Pasar, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Perencanaan Strategis. 10. Departemen Manajemen Risiko. 11. Departemen Evaluasi Pasar. 12. Departemen Hukum. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, kesalahannya, dan kelancangannya. Saya mohon maaf atas diizinkannya bantuan saya. Banyak-banyak terima kasih atas kepedulian Yagaying Deng Group yang telah membuka kepedulian kepada anak bangsa, warga negara kita tercinta ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.